Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'a wa la yahtadun. Al-Baqarah ayat 170. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapat pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 170. Hadirin sekalian, pada video sebelumnya sudah dibahas apa itu animisme, dinamisme, ajaran kapitayan, ajaran kejawen, dan ketika ajaran Hindu masuk ke tanah Jawa, maka terjadi asimilasi ajaran kejawen Jawa kuno dan ajaran Hindu, maka dikenal dengan Hindu kejawen atau kejawen Hindu. Ketika masyarakat kejawen menerima masukan ajaran Hindu, maka muncul ritual yang diyakini dapat memperbaiki kehidupan, baik berupa keselamatan, keberuntungan, dan mara bahaya. Adapun ritual kejawen sebagian mengambil dari ritual Hindu. Contohnya, upacara mitoni yang masih dilakukan oleh masyarakat Hindu Jawa di daerah Kalimantan Tengah. Mereka pertama melakukan siraman untuk membersihkan dan mensucikan ibu yang sedang mengandung dan calon bayi. Kedua, mereka melakukan ritual brojolan menggunakan sepasang kelapa gading yang diberi gambar Kamajaya dan Dewi Ratih. Tujuannya agar di mana bayi yang lahir laki-laki akan menyerupai Kamajaya, dan apabila lahir perempuan maka akan menyerupai Dewi Ratih. Yang ketiga, pemakaian busana. Calon ibu diharuskan memakai kain jarit sebelum matahari terbenam. Ini adalah upacara mitoni atau 7 bulanan yang masih dilakukan oleh masyarakat Jawa yang beragama Hindu di Kalimantan Tengah. Sampai sekarang masih dilakukan, dan ini sebagai bukti bahwa mitoni atau 7 bulanan dari ajaran Hindu. Hadirin sekalian, contoh yang kedua, mitoni atau 7 bulanan adalah ajaran kejawen Hindu, yaitu ketika Wali Songo datang ke tanah Jawa. Pada saat itu masyarakat Jawa menjalankan ajaran kejawen Hindu, atau ajaran Hindu sudah bercampur dengan kejawen, yaitu kisah Sunan Kudus ketika mengajak masyarakat kejawen Hindu untuk masuk Islam. Masyarakat menolak sehingga ajaran Islam tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena ajaran Islam bertentangan dengan ajaran kejawen, dan masyarakat kejawen keyakinannya kuat tidak akan meninggalkan tradisinya. Dengan tidak bisa meninggalkan tradisinya, maka Sunan Kudus yang mengalah, dan tradisi kejawen diterima oleh Sunan Kudus. Kemudian isi tradisi atau ritualnya dirubah dengan yang berbau Islami, tapi bukan ajaran Islam. Kenapa yang berbau Islami bukan ajaran Islam? Karena ajaran Islam itu berdasarkan perintah dari Allah dan Rasulnya. Walaupun berbau Islami, jika tidak ada perintah, itu bukan ajaran Islam. Dengan cara tersebut, masyarakat kejawen Hindu
menerima ajaran Islam, akhirnya banyak yang masuk Islam. Tapi yang jadi masalah, setelah masyarakat Kejawen masuk Islam, tradisinya tidak bisa ditinggalkan, masih terus dilakukan, padahal sudah mengetahui yang pada awalnya mitoni itu tidak ada pada ajaran Islam. Mitoni itu tidak ada pada ajaran Islam. Itu hanya cara Sunan Kudus agar masyarakat Kejawen masuk Islam. Maka dikenal Islam Kejawen, yaitu orang Islam yang masih melakukan ritual yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kejawen Hindu. Hadirin sekalian, dalam ajaran Islam dijelaskan jika ada perintah dari Allah dan Rasulnya, itu namanya ibadah. Melakukan ibadah ada tata caranya yang dicontohkan Allah Rasulullah melalui ucapan atau perbuatan atau perkataan, perbuatan sahabat yang disetujui oleh Rasulullah. Tata cara ibadah itu kesatu waktunya sudah ditentukan, gerakannya atau caranya sudah ditentukan, bacaannya sudah ditentukan, dan harus diniatkan oleh karena Allah. Contohnya sholat. Melakukan sholat itu tidak sembarangan, tapi waktunya sudah ditentukan. Zuhur, waktunya kapan? Asar, kapan? Isya, subuh, maghrib, kapan waktunya? Kemudian cara dan gerakannya pun sudah ditentukan. Bagaimana cara sholat subuh, bagaimana cara sholat zuhur, itu sudah ditentukan. Tidak sembarangan dan tidak semaunya. Kemudian bacaannya pun sama. Bacaan sholat subuh, zuhur sudah ditentukan oleh perintah Allah dan Rasulnya. Dan niatnya pun sudah ditentukan, harus karena Allah, karena itu perintah dari Allah. Demikian pula dengan ibadah puasa atau saum, zakat, dan haji. Jadi semua perintah yang dari Allah dan Rasulnya itu disebut ibadah. Hadirin sekalian, jadi melakukan ibadah itu tidak sembarangan atau tidak semaunya. Karena ibadah itu perintah dari Allah, maka Allah yang akan menjamin imbalannya atau ganjarannya. Kalau melakukan tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, lantas siapa yang akan memberi imbalan atau ganjarannya? Hadirin sekalian, itu sebagai motivasi atau pemicu buat diri kita masing-masing. Jadi kita mengetahui lebih dekat apa itu mitoni dan apa itu 7 bulanan. Sebagai bahan renungan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 208. Dua ayat tersebut sebagai renungan, mudah-mudahan kita memahami apa itu 7 bulanan, apa itu mitoni. Dan dua ayat itu sebagai bahan renungan buat kita agar kita benar-benar menjadi Islam yang kapah, Islam yang keseluruhan. Wallahu a'lam. Hanya Allah lah yang mengetahui segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.